Sulit loh saudara. Betul enggak? Kita dilarang oleh Tuhan untuk tertarik, terpikat, dan tersedot oleh perkara-perkara duniawi, tapi kita masih hidup di dalamnya. Sama seperti tadi, 1 Yohanes 5:19. Kita tidak bisa memilih satu tempat di dunia ini yang gak ada setannya. Nah, betul enggak? Enggak ada. Walaupun rumah kita jauh dari kuburan, tetap ada setannya. Masalahnya seluruh dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Kita nggak bisa lari. Ini kan sulit. Kita hidup di dunia, tetapi kita tidak boleh menggunakan hal-hal dunia. Ini sulit sekali. Secara logika. Tapi puji Tuhan, ada firman-Nya. Mari kita buka 1 Korintus pasal 7. Sudah? 1 Korintus 7 mulai 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu apa? Waktu telah singkat. Dan 2006 makin menunjukkan makin dekat lagi. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus. Supaya kami menang Tuhan. Saya ulangi lagi. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jangan ditafsirkan, oh boleh kawin lagi. Ngawur itu, bukan itu maksud ayat ini. Saudara, lama saya merenungkan, kenapa ada firman ini? Karena kalau orang yang asal baca, oh boleh kawin lagi. Enggak. Dalam nama Yesus, kita harus mengerti ini betul-betul. Apa maksud Tuhan bicara ini? Buka kuping baik-baik. Ini bicara tentang seks. Bagi orang yang sudah beristri. Berarti ini laki-laki bukan? Harus berlaku karena waktu sudah singkat. Seperti tidak beristri. Saudara lihat setan bekerja lewat seks. Tambah hari tambah gila saudara. Selama tahun 2006 saya memberkati pernikahan. Termasuk pernikahannya Glenn Fledley tanggal 3 April yang lalu. Pertama kali istri saya kaget dengar itu. Karena saya melihat sampai 2005 itu gila betul. Ada pendeta juga bisa tinggalkan istrinya. Dan dia bisa membenarkan dirinya dengan firman Tuhan. Maka apa yang saya buat tiap kali memberkatan pernikahan selama 2006, saya akan teruskan. Saya suruh mereka dua untuk ngaku dan sumpah. Selingkuh mati. Itu diucapkan betul-betul sudah. Kaget mereka. Kenapa saya berkata begitu? Karena zaman sekarang orang selingkuh enak saja. Orang tinggalkan pasangannya enak saja. Babi betul kamu ya. Maaf saya begitu, kalau babi dan kucing enak aja ganti-ganti pasangan. Memang babi, anjing. Ini orang ganti-ganti pasangan. Tolong Pak Gembala juga kalau berkati orang pakai kata itu. Suruh mengucapkan ini penting. Selingkuh. Saya suruh mengucapkan, kamu ucapkan. Kalau saya selingkuh, saya mati. Kaget yang hadir pada pernikahan Glenn itu saya ngomong itu. Dunia artis penuh dengan perceraian. Tapi kalian dua jangan. Saudara lihat firman ini. Maaf. Kita laki-laki harus tahu diri. Tolong perhatikan, maaf jangan ada yang tersinggung. Kalau memang umur kita sudah tambah terus, sudahlah gak usah ke dokter, gak usah cari Viagra, gak usah cari obat kuat. Sudahlah terima dirimu apa adanya dalam nama Yesus. Setuju? Ini firman-Nya. Karena waktu telah singkat. Yang beristri berlakulah seolah-olah gak beristri. Maksudnya jangan sibuk dengan seks. Saudara ngeri. Baca nanti kitab Wahyu 17. Gak ada waktu itu. Bagaimana setan percabulan merusak dunia ini. Dan itu terbukti. Sekarang ini saudara, sudah tidak ada lagi suatu bisnis bentuk apapun juga yang tidak ada unsur cabul di dalamnya.
Ngeri sekali. Maka itu mari kita perhatikan. Jadi seks kita harus bisa tahan diri, katakan amin. Tahan diri. Ini bukan jadi hal yang utama lagi dalam pernikahan kita. Kuduskan pikiran kita. Tolong suami istri anak-anak muda, ayo kita jaga diri kita. Ayat 30. Dan orang-orang yang menangis. Tsunami Aceh, gempa Nias, gempa di Jogja, orang menangis. Tapi Tuhan pesan, kalau itu terjadi dengan kita pun, seolah-olah tidak. Saya renungkan ini, Tuhan, kenapa engkau begitu sadis? Artinya begini, karena waktu sudah makin singkat, jangan nangisi harta benda. Jangan nangisin perkara-perkara duniawi. Itu maksud ayat ini. Setuju enggak, saudara? Kalau hilang biar. Mau dirampok, mau terbakar, mau gempa bumi, mau apa, biar. Nah, yang pelit setengah mati dengar firman ini, saudara. Betul lah, yang pelit-pelit itu tadi. Biar. Yang menangis seolah-olah tidak menangis. Yang beristri seolah-olah tidak beristri. Terus belum selesai. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Apalagi ini Tuhan. Saudara terima hadiah rumah misalnya. Jangan terlalu senang, gak lama habis juga kok itu. Saudara terima hadiah mobil, jangan terlalu bergembira. Miliki biasa-biasa saja. Kok gak ada yang ngamen. Saudara dapat hadiah emas 2 kilo, biasa saja, gak usah syok. Ini arti ayat ini, yang bergembira seolah tidak bergembira. Lagi sekali, yang beristri seolah tidak beristri, masalah seks. Yang menangis, karena kerugian, karena kehilangan, karena apa? Jangan menangis seolah-olah. Tapi yang bergembira, karena dapat banyak, jangan seolah-olah bergembira. Bingung bukan hidup seperti ini? Tapi ini yang Papa inginkan pada akhir zaman. Supaya kita kuat. Belum selesai. Nah ini dia. Dan orang-orang yang membeli. Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Namanya goblok. Kalau bahasa dunia. Loh, kamu beli kok seolah-olah nggak beli itu artinya apa? Kan bodoh. Saya mau ceritakan kebenaran. Ini yang dimaksud di Filipi 3 tadi, pikirannya tidak semata-mata kepada perkara-perkara dunia. Saudara bisa beli mobil, saudara bisa beli rumah, saudara bisa beli itu. Tapi seolah-olah aku gak punya apa-apa. Maka kesimpulannya, dengarkan. Orang yang punya sesuatu senilai berapapun yang dimiliki, kalau sikap hatinya seperti tidak memiliki, kalau hilang, dia sedih atau kehilangan atau tidak? Ya udah, pintar semua kalau begitu. Ini yang dimaksud Tuhan. Saudara, siapa? Satu-satunya bencana alam yang gak pernah bisa diramalkan hanya gempa bumi. Angin, hujan, badai, gunung meletus bisa diramalkan, gempa bumi tidak. Siapa yang menyangka enak-enak tidur rumahnya roboh? Mengerikan sekali. Maka itu siapa yang ingin punya rumah, punya emas, punya harta benda, punya uang, punya apa? Kembali pada firman ini. Maka Kristen yang seperti ini tidak akan meninggalkan Yesus. Mau digoncang separah apapun dalam hidup. Karena yang harus kita miliki cuma Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Jadi lagi sekali, walaupun kita bisa beli apa-apa, catat ini. Jangan merasa memiliki. Supaya kalau tiba-tiba terjadi sesuatu kita nggak kecewa. Kalau saudara tidak mau dilatih dari hari ini, akan terlambat. Malam ini pulang hitung-hitungan ya.